Pikiran kalian kira surga itu seperti dunia. Beda. Nggak connect nih. Belum ngopi kayaknya Pak Edison. Itu hanya di dunia yang ada. Di surga, Pak Edison, kita ngobrol dari awal lagi yuk. Pak Edison, kita ngobrol dari awal lagi ya. Saya mau nanya, Yesus punya penis apa enggak Pak Edison? Yesus punya penis apa enggak? Punya penis nggak Yesus? punya. Oke. Nah, ketika Yesus berubah tubuh dari tubuh kemanusiaan menjadi tubuh kemuliaan, apakah penisnya hilang di tubuh kemuliaan? Saya mau tanya. Tubuh kemuliaan itu kan udah berada di sorga. Jadi di sorga itu, jadi kalau dia di sorga, misalnya lah kalau pakai masih ada penisnya, kenapa rupanya? Ya, saya mau tanya, itu penisnya Yesus itu fungsinya untuk apa? Ya. Silakan dijawab. Maksud kau fungsinya di sorga itu sama seperti di bumi, Enggak. orang kayak gitu. Enggak, saya nggak berpikir kayak gitu. Ya mungkin buat kencing atau buat makanya apa. Makanya kau tanya ke situ kan pikiranmu ke situ ya kan. Jadi pikiranmu dunia, kamu tidak bisa menjangkau pikiran Nah, ini sorga. Bapak strawman. Karena kau tidak bisa Bapak menandakan sudah panik sorga. duluan. Bapak sudah melakukan logical fallacy. Bapak sudah melakukan logical fallacy dalam diskusi kayak gini gitu loh. Salah satu logical fallacy yaitu strawman. Apa itu strawman? Ketika Bapak punya narasi sendiri, punya opini sendiri, Bapak bangun seperti manusia jerami, lalu Bapak lemparkan itu dan anggap manusia jerami itu saya. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya pure cuma bertanya. Nah, penisnya Yesus di tubuh kemuliaan itu ketika ikut terangkat ke surga fungsinya apa? Saya cuma tanya itu. Mungkin buat kencing atau buat aksesoris doang atau buat apa, kan saya nggak tahu Pak, makanya saya tanya Bapak. Itu pertanyaan manusia duniawi, bukan pertanyaan manusia surgawi. Kalau kok bukan manusia surgawi? Nggak usah cerita surga Pak, Bapak nggak usah ngomong-ngomong manusia surga loh. Tadi Bapak membuat parameter surga itu di luar nalar manusia. Kok Bapak sekarang bawa manusia surgawi kayak Bapak udah pernah lihat manusia surgawi aja? Makanya aku bilang di luar jangkauan loh Bapak. Bapak bikin parameter sendiri, tapi Bapak ludahin sendiri loh parameter yang Bapak bangun. Makanya untung Bapak nggak ngobrol di kampus sama saya Pak. Debat di kampus sudah diskualifikasi loh Pak. Karena Bapak dari tadi ya ketika membuat parameter Bapak sendiri yang meruntuhkan parameter Bapak gitu yang Bapak bangun. Ada gitu kawin dan ada mecah-mecah perawan kayak gitu. Ini urusan saya. Nggak seperti anda bayangkan di dunia. Di luar jangkauan Bapak dengar saya Pak, tenangkan dulu Pak. Burung merpati di pikiran dan hati Bapak tenangkan dulu. Nanti lama-lama burung merpatinya saya tembak nanti. Saya bisa masukin burung merpati ke dalam botol Freshcare, jujur aja. Jadi diam dulu. Ya saya mau tanya gini sama Bapak. Pak, ngomong apa yang nggak bisa ngomongkan? Kalau ngomong itu 1.100 juta bahasa bisa ngomongkan. Nggak nyambung. Aduh, Bapak. Nggak nyambung Oren. Bapak nih kalau kesel sama saya dalam perdebatan yang lalu-lalu karena Bapak nggak bisa menjawab, ya udah nggak usah diungkit Bapak. Jadi orang jangan suka baperan coba. Orang yang baperan mendadak otaknya kosong loh Pak. Dan kurangnya sekolah Pak. Biasanya gitu Pak. Kau menyatakan surga itu seolah-olah kau lebih hebat dari Tuhan, lebih hebat dari Allah. Udah Pak, jangan ngomongin surga sama saya Pak. Surga itu eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas Bapak. Kalau Bapak mau klaim surga itu eksis secara realitas, coba tunjukin sama saya surga bentuknya kayak apa. Fotoin coba. Udah nggak usah ngomongin surga. Surga itu eksis secara konsep tapi nggak eksis secara realitas. Nggak bisa dikonsepkan manusia tentang surga. Di luar konsep manusia itu keadaan surga. Berarti surga nggak. Surga itu kan nggak realita, Pak. Surga itu sesuai dengan konsepmu. Berarti kau itu ateis. Kau itu tidak percaya kepada Tuhan. Kau itu adalah manusia debu. Ini saya ajarin nanti ini orang ini.
Kok baper jadinya Bang Handi, dia gimana sih? Iya. Ini saya ajar izin dulu, boleh saya ngajar bentar. Ajarin dulu Bang Handi, ajarin dulu Bang Handi. Ya. Surga itu di luar konsepmu, di luar nalarmu. Pak Tarigan. Yesus itu terangkat ke surga sama tubuhnya atau cuma rohnya saja waktu ke surga? Sama tubuhnya atau rohnya saja? Itu tubuh Yesus terangkat ke surga dengan tubuhnya di tubuh kemanusiaannya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Tubuh aslinya sekarang di mana? Tubuh aslinya di mana? Tubuh asli Yesus kalau udah naik ke surga menjadi tubuh kemuliaan Allah. Ya, bagaimana kemuliaan Allah, begitulah kemuliaan Yesus. Tubuh asli yang pernah disunat 8 hari itu di mana sekarang? Itu sudah naik ke surga menjadi tubuh kemuliaan. Sama kemuliaannya dengan Allah. Kalau kau tahu bagaimana kemuliaan Allah itu di surga, begitulah kemuliaan Yesus di surga. Dengerin. Apakah tubuh kemuliaan ini masih berjenis kelamin laki-laki? Ya. Soal di surga itu tidak tahu kita soal jenis kelamin, di luar jangkauan manusia, nggak seperti pikiranmu. Saya tanya dulu. Itu tidak di luar jangkauan pikiran saya. Waktu Yesus hidup di dunia, dia laki-laki apa dia perempuan? Iya. Dia sebagai pria, laki-laki. Pria. Waktu naik di surga masih pria atau udah berubah jenis kelamin? Itu di luar jangkauan pikiran manusia, nggak seperti konsepmu. Kalau engkau mengkonsep keadaan surga seperti dunia, engkaulah manusia terbodoh, terdungu di dunia ini. Jadi sekarang Yesus di surga tidak punya jenis kelamin. Nah, jadi kalau kau bicara tentang di surga itu tentang jenis kelamin, tentang pam, tentang masih mecah-mecah perawan, engkaulah manusia terbodoh di dari kemana-mana. Gimana sih, Pak? Terakhir Pak, apakah Yesus sekarang di surga masih laki-laki atau sudah berubah jadi wanita atau seperti apa? Di sorga itu kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus sama dengan kemuliaan Allah. Oke. Cerita tentang baik, saya akan buktikan kalau Yesus itu masih laki-laki gitu ya. Wahyu 19 nomor 7 bisa, nomor 16 bisa. Di sana tidak ada perempuan yang memakai jubah. Tidak ada perempuan yang mau membuka pahanya di surga. Menurut Yohanes, Yesus itu di surga pakai jubah dan ada tato di pahanya. Pertanyaan sekarang, apakah ada perempuan pakai jubah selain laki-laki? Kalau di dunia ini ya seperti apa yang kau bayangkan. Ini yang di surga. Yohanes melihat Tuhanmu di surga pakai jubah, ada tato di paha. Yohanes yang ngomong. Itu kan penglihatan Yohanes. Jadi penglihatan Yohanes salah. Itu soal benar atau salahnya tentang penglihatan Yohanes itu hanya Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Berarti Yohanes salah apa enggak? Menurut kamu Yohanes salah apa enggak? Bisa diponis oleh manusia. Oke, saya pindahin. Menurut Yohanes, Yesus itu ada perkawinan anak domba. Yesus mempelai wanita apa mempelai laki-laki? Tidak ada mempelai perkawinan seperti perkawinan anak domba. Kau ngarang itu. Wahyu 19:7 perkawinan anak domba. Yesus ini mempelai laki apa wanita? Jadi, ayo. Jangan kau samakan perumpamaan ini perkawinan anak domba, bro. Bener ini. Yang buat Yesus itu perumpamaan. Ini orang sekolah di mana ya? Kok nggak bisa jujur ya? Itu seperti sorga itu seperti bayanganmu di dunia. Itulah. Ini Wahyu ya. Yohanes yang ngomong Pak Edison. Apa yang kau pikirkan dunia? Sekali lagi saya katakan, engkaulah manusia paling bodoh terdugu di dunia. Kalau begitu Yohanes bodoh apa? Marah dia, bro. Yohanes mimpi itu dia di Pulau Patmos. Yohanes bodoh apa pintar? Apa? Yohanes ini melihat Yesus pintar apa bodoh si Yohanes ini? Yohanes di Pulau Patmos ini pintar atau bodoh dia? Yo, kalau nggak pintar mana bisa jadi rasul? Oke, kalau pintar, apakah Anda percaya orang pintar? Apakah Anda percaya orang pintar si Yohanes ini?
Ya, dia rasul. Oke, percaya. Artinya kalau kamu percaya, kamu harus percaya juga tulisannya bahwa Tuhanmu itu laki-laki pakai jubah ada tato di paha. Percaya nggak? Iya, saat di dunia. Ya udah percaya dia. Berarti Yesus di surga laki-laki. Kena lo ya. Kena dia. Kena kan? Kok memang Yesus waktu di dunia berprofil sebagai laki-laki. Tapi di surga yang kau percaya sebagai orang pintar ini, Yohanes melihat Yesus itu laki-laki pakai jubah ada tato di paha. Gitu loh. Itu Yohanes tidak pernah ke surga. Tapi dia melihat. Iya, melihat itu perumpamaan, itu kan namanya penglihatan. Kau beda. Jadi lu pikir Yohanes matanya picak salah lihat gitu. Oke, biarlah. Berarti Yohanes salah gitu. Misalnya, iya. Ajar di lagi itu bisa saja Yesus pakai jubah, bisa saja pakai apa segala macam. Itu kan keadaan surga itu bisa pakai jubah. Mungkin jubahnya juga berarti berbeda. Yesus salah lihat. Berarti Yohanes salah lihat. Berarti Yohanes salah lihat berarti. Iya. Mungkin berbeda jubah yang kau pikirkan di dunia. Saya nggak tanya jenis jubahnya. Saya nggak tanya jenis jubahnya. Mau jenis jubahnya mau pakai pasmina, mau pakai inner, itu jilbab. Jadi, ya pokoknya apa mau pakai jenis. kau? Ya, yang saya tanya gitu kan, Yesus ketika di sorga itu masih jenis kelaminnya laki-laki apa udah jadi perempuan atau nggak berkelamin gitu? Itu yang sama saya tanya. Soal jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu kita tidak pahami. Berjubah atau jubah kayak mana itu kita tidak bisa menjangkaunya. Jangan kau jangkau seperti konsep budi sorga. Kau itu kalau kau menjangkau mengkonsep surga itu seperti kita nggak ada yang nyamain, Pak. Sebentar. Iya, pikirannya Jok itu bapak loh yang saya lihat. Karena kenapa? Bapak pasti nyerempetnya ke apa namanya, ke hal-hal yang sifatnya apa ya? Sifatnya sexuality gitu loh. Kalian yang nyerempet tadi. Kita dari tadi nggak ada yang ke arah sana. Enggak. Apa enggak? Oke, sekarang gini Pak. Oke, sekarang gini. Ketika saya siapa yang nyerempet titik-titik? Buang titik badan itu aja. Nggak selalu. Bukan buang badan, nggak selalu ngomongin yang jorok, Bapak. Bapak sendiri yang pikirannya jorok loh, yang ngeres. Contoh Pak, contoh gini Pak, ketika seorang dokter nih Pak bilang Pak gitu loh. Oh itu Pak, di titiknya Bapak, di penisnya Bapak itu ada kutil, itu berbahaya Pak penyakit itu. Berarti itu mau dibilang jorok juga, mau dibilang seksual juga. Bapak nggak paham konsep pembicaraan karena kenapa? Memang otak Bapak udah jorok isinya. Ya saya cukup memahami sih, orang-orang Kristen kebanyakan jorok otaknya. Kalau dokter bilang penyakit gitu? Misalnya titik kau sifilisan, kau bilang iya penyakit lah itu. Ya maksudnya di sini kita nggak ngomongin jorok Bapak. Bapak loh yang bawa-bawa ke ranah jorok. Kita nggak ngomongin jorok dari tadi. Pikiran kalian yang jorok. Tadi Bapak bilang bilang pam apa? Itu pikiran kejorokan Bapak barusan ngeres loh. Itu baru menunjukkan nih Pak, ketika seorang manusia, saya bilang manusia ya bukan hewan ya, ketika seorang manusia ya condong membicarakan seperti tadi kawin mengkawini di sana pam itu menandakan bahwa memang di otak dia konsepnya jorok Pak. Kan gitu loh. Kalau saya Pak, karena hati saya bersih Pak, hati saya bersih, pikiran saya bersih ya, sebersih wajah Yesus Pak, gitu loh. Saya membicarakan terkait titik apa? Saya murni berbicara logikal. Saya tidak berbicara yang jorok-jorok. Nah, ketika Bapak misalkan gini loh, ketika Bapak ya berbicara kepada saya, ketika saya tanya nih, Pak, fungsi penisnya Yesus di sorga untuk apa, Pak? Gitu. Lalu Pak Taringgan Edison menjawab, oh itu cuma sebagai aksesoris saja karena dia laki-laki. Tidak ada saya bilang aksesoris. Woi, penipu. Seperti itu Bapak, gitu loh. Nah di sini Bapak itu ketika apa ya? Ketika saya membicarakan sesuatu yang logis, Bapak membawa ke arah yang jorok-jorok Pak. Berarti menandakan yang ngeres itu otaknya Bapak, gitu loh. Saya mau tanya sama Bapak udah berapa bulan nggak dikasih jatah sama istri Bapak? Kok jorok Bapak pikirannya? Iya. Berarti pikiran pertanyaan kau itu yang jorok.
Pertanyaan kau itu berasal dari pikiran kau yang jorok. Oke. Sekarang saya jelaskan lagi. Saya membuka nalar Bapak. Kayaknya Bapak nih udah berbulan-bulan gak dikasih jatah sama istrinya nih. Jadi begini pikirannya. Jadi itu pikiranmu yang jorok. Pikiranmu yang kotor. Ketika saya tanya fungsi penisnya Yesus naik ke sorga itu untuk apa? Menyatakan pikiran kalau Bapak mau bilang untuk kencing doang fungsinya ya nggak masalah Pak. Karena kenapa? Ketika Bapak mengatakan penis, Bapak konsepnya ini langsung jorok di sini. Menandakan memang pikiran Bapak jorok gitu loh. Menandakan memang ngeres otak Bapak isinya. Ketika saya Pak yang pikirannya ya jernih, seputih dan seterang Roh Kudus Bapak gitu loh. Kalau jernih saya tidak akan berpikir jorok terkait itu. Buktinya ketika Bapak ya pancing-pancing bidadari lah nanti pam-pam. Saya nggak tergiring Pak ke arah pembicaraan sana Pak. Karena kenapa? Otak dan hati saya Pak sebersih dan seputih dan seterang Roh Kudus Bapak. Tidak seperti Bapak yang Kristen jorok. Kalau pikiranmu bersih, tidak ada pernyataanmu seperti jorok seperti gini itu. aja. Kalau Pak, saya potong dulu. Sebentar Pak Edison, izin Pak Edison. Orang kotor, orang ngaku suci bersih. Pak Edison, otak lebih jorok dari Pak Edison. Bapak ngopi dulu Pak, nanti jantungan Pak. Kalau Bapak sakit jantung, Bapak masuk UGD terus mati Pak. Nanti keluarga Bapak nuntut saya Pak. Kalau misalnya gini nih, karena dari suara Bapak udah terang gitu. Ambil alih dulu ya. Pak Edison, saya ambil alih dulu biar nggak kemana-mana. Gini aja, kalau Anda enggan berbicara tentang surga, mari kita bicarakan Yesus yang ada di bumi di dunia nyata. Yesus di dunia nyata dia adalah seorang laki-laki sempurna, gitu ya. Menurut Pak Tarigan, waktu Yesus hidup ini, apakah Yesus ini manusia menyukai perempuan atau tidak? Waktu dia hidup di dunia. Yesus itu soal menyukai, dia menyenangi, tapi dia tidak punya nafsu. Kalau Yesus punya nafsu untuk menodai wanita, berarti dia sudah berdosa. Artinya Yesus dengerin Pak, artinya berdosa. Artinya Yesus tidak punya nafsu terhadap perempuan. Iya. Betul? Dia tidak punya keinginan nafsu terhadap wanita. Selama sejarah perjalanan hidup dia, sejarah perjalanan hidup dia yang tertulis di Alkitab tidak pernah dia ingin mempam-pam wanita. Tidak pernah. Iya. Alkitab menyatakan jangan usah panjang-panjang Pak. Jangan kalian ngarang-ngarang, jangan kalian berframing mengarang-ngarang. Beda dengan Muhammad. Muhammad asal lihat wanita nafsu. Kiranya kotor masih kotor lagi. Kayaknya belum pernah kayaknya udah hampir 1 tahun ini nggak dikasih jatah istrinya ini kayaknya. Pak Edison, gantian Pak. Kalau sekiranya Yesus ini tidak punya nafsu terhadap perempuan, apakah Yesus ini laki-laki normal atau tidak? Silakan Pak. Dia lebih normal dari manusia. Namanya dia anak Allah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki normal? Dengerin Pak, bagaimana mungkin seorang laki-laki tidak punya nafsu terhadap perempuan dikatakan normal? Ini masuk akal atau tidak? Dia anak Allah, dia bisa mengendalikan dirinya, nggak seperti kau. Tadi katanya nggak punya nafsu. Tadi Anda ngomong dia nggak punya nafsu terhadap perempuan. Nah, kalau ada laki-laki tidak punya nafsu terhadap perempuan, apakah dia normal sebagai laki-laki atau tidak? Tidak pernah tertulis. Tidak normal. Bahwasanya ngomong dong dari tadi bahwa Yesus tidak normal. Ngomong aja Yesus tidak normal gitu. Udah. Iya, jangan kok ya udah. Itu berarti Tuhanmu selama ada di muka bumi, Tuhanmu tidak normal sebagai laki-laki gitu loh. Kelar kan? Giliran kita ngomongin di surga, dia ngomongin malaikat. Kita ngomongin seperti itu. Giliran kita ngomongin di dunia, dia ngomongin malaikat. Kenapa kau punya pertanyaan seperti itu? Karena otakmu kotor. Loh, kok dari pertanyaan mereka aja kelihatan bahwasanya otaknya yang kotor, bagi orang lain otaknya kotor. Lucu loh si Bapak ini. Pak, saya mau tanya, Bapak nggak pernah dikasih jatah ranjang sama istri udah berapa bulan, Pak? Kok jorok betul otak Bapak? Berarti otakmu jorok.
Kau bertanya seperti itu karena otakmu kotor. Kagak, Pak. Ini Yesus laki-laki loh, Pak. Sama seperti kejorokan si Muhammad yang asal ini mulai framing kemana-mana begitu. Langsung ngeres. Jadi menurut Pak Edison, Yesus ini adalah Tuhannya tidak normal waktu ada di muka bumi. Tuhannya Edison tidak normal karena dia tidak suka perempuan, tidak ada nafsunya terhadap perempuan. Yang enggak udah itu aja, Pak. Seperti Muhammad. Asal lihat video orang Tuhanmu gak ada nafsunya. Tuhanmu itu waktu ada di dunia dia tidak ada nafsunya terhadap perempuan. Artinya ini laki-laki ini tidak normal, Pak. Oh loh. Berbeda dengan si Muhammad. Kok larinya ke sana? Iyalah. Lari. Tuhanmu suka perempuan atau tidak? Tuhanku penyayang, bukan hanya perempuan, laki-laki. Tuhanmu ini punya nafsu terhadap perempuan atau tidak? Tuhanmu punya nafsu terhadap perempuan atau tidak? Tuhanku penyayang. Tuhanmu ini kan laki-laki. Apakah Tuhanmu yang laki-laki ini? Tuhanku tidak pernah. Apakah Tuhanmu yang laki-laki ini punya nafsu terhadap perempuan? Apakah Tuhanmu punya nafsu terhadap perempuan? Nafsu seperti Muhammad. Apakah Tuhanmu punya nafsu terhadap perempuan? Iya. Ngapain kau tanya seperti itu? Loh, kenapa kamu nggak mau jawab? Karena gila, karena karena pertanyaanmu pertanyaan kotor dari Loh, kok kotor? Orang nanya bagus kok kotor? Kok kotor? Dia gimana lucu sih? Loh. Sebentar Bapak. Bapak kayaknya harus saya kasih kuliah logikal filsafat sedikit nih ya. Jadi gini ya, ketika sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Bapak, lalu Bapak, oke Pak, speaker saya matiin Pak, biar omongan saya nggak terganggu. Jadi dan suara saya lebih besar Pak, karena mic saya lebih bagus dari Bapak. Ya, jadi gini ya, saya kasih sedikit kuliah logikal filsafat kepada Bapak Taringgan biar Bapak pinter, nggak idiot gitu loh. Jadi gini, ketika ada sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Bapak itu menggunakan penalaran, nah lalu Bapak menggiring opini kepada sesuatu hal yang Bapak klaim jorok gitu loh. Nah sebenarnya yang pemikiran jorok itu bukan kita Pak, bukan orang yang melemparkan premis, bukan orang yang melemparkan pertanyaan, tapi Bapak sendiri. Karena kenapa? Penilaian itu muncul dari buah pemikiran Bapak sendiri, dan seseorang tidak akan menjustifikasi sebuah hal jorok ya kalau pikirannya itu suci dan bersih. Nah dari sini menandakan bahwa Bapak memang pikirannya jorok gitu loh. Tidak seperti saya dan Bang Handi yang pikiran dan hatinya sesuci dan seputih Roh Kudus gitu loh. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Lanjut Bang Handi. Tanya bertanya baik-baik sesuai dengan kenyataan Yesus adalah laki-laki gitu loh. Ya jawab saja bahwa Yesus tidak punya nafsu terhadap perempuan, ya kelar. Gitu loh. Jadi pertanyaan ulang Pak, apakah Tuhanmu waktu hidup di dunia ini punya nafsu terhadap perempuan atau tidak Pak? Dijawab aja Pak. Ngapain ku jawab pertanyaan jorok seperti itu? Itu kok jorok? Manusia jorok. Yang otaknya jorok. Atau gini aja, apakah Yesus di dunia begini aja, saya perhalus, apakah Tuhanmu pernah menikah waktu hidup di dunia? Tidak. Kenapa dia nggak menikah? Iya, karena misi dia ke dunia ini bukan untuk menikah, tapi dari misi dia ada ke dunia ini adalah untuk menghapus dan menebus dosa manusia. Karena dia tidak mau berdosa. Karena dia orang suci. Ya, jadi alasannya tidak mau berdosa, akhirnya tidak menikah. Apakah menikah itu dosa? Karena dia suci. Iya, apakah menikah itu dosa? Iya. Aduh, bingung dia. Kena lo ya. Kalau menurut dunia itu menikah adalah nafsu, karena ada nafsu. Ini saya bicara di dunia waktu ada Tuhanmu ada di dunia, gitu ya. Dengan alasan tidak menikah takut dosa. Menikah itu pasti ada karena nafsu. Iya, dengerin. Apakah Tuhanmu punya nafsu? Iya. Punya nafsu makan ada. Nafsu birahi ada? Birahi tidak. Tidak. Berarti tidak normal Tuhanmu sebagai laki-laki. Bukan tidak normal. Loh, kan tidak ada. Karena birahinya bisa dia kendalikan. Karena dia orang berarti punya, tapi bisa kendalikan, betul? Iya.
Yang ngomong dari tadi. Makanya kalau bahasa Indonesia yang benar. Artinya Yesus masih punya birahi, masih suka sesama perempuan, tapi dia bisa mengendalikannya, jadinya tidak menikah. Begitu dong jawabnya. Jadi apa? Jadi apa urusannya denganmu? Kita bertanya karena tadi Anda nggak mau menjawab surga, kita kembali ke dunia nyata. Itu kan pertanyaan orang goblok. Itu kan pertanyaan orang ini nyata. Dia nggak bisa jawab malah goblok-goblokin orang. Lucu nih orang ini. Dia dengan iman pertanyaan, enggak keyakinan pertanyaan kau itu. Itu adalah pertanyaan anak SD yang sedang main-main patuk lele. Pak Edison, Anda kenal Maria Magdalena siapa? Maria Magdalena itu adalah yang melahirkan Yesus. Bukan, Pak. Maria Magdalena bukan yang melahirkan Yesus. Gitu loh. Maria Magdalena ini yang datang ke Yesus, meminyaki rambut Yesus, mencium kakinya, mencuci kaki Yesus, menyentuh Yesus. Sangat mesra, Pak. Antara Yesus dan Maria Magdalena ada hubungan apa, Pak? Coba sekali lagi. Maria Magdalena ini datang ke Yesus, meminyaki rambutnya, terus kemudian mencium kaki Yesus, mencuci kaki Yesus. Sangat mesra, Bapak. Maria Magdalena dan Yesus ada hubungan apa, Pak? Kok tahu kau mesra? Jangan ngarang kau. Bapak nggak pernah baca datanya di Bible gitu, Pak? Gak ada mesra di Bible. Kalau nggak mesra ya mempelesetkan Bible. Kalau nggak mesra Yesus ngusir, Pak. Orang Yesus menikmati kok. Udah mempremi lagi kau, ngusir lagi kau. Pak, itu tandanya. Pak, kalau Yesus makan ikan ini ada nggak di Bible, Pak? Ini ikan yang jenisnya sama loh yang dimakan sama Tuhan ya, Bapak. Kalau Yesus makan ikan yang seperti ini di Bible ada nggak, Pak? Loh, menurut kau? Lah, kan saya tanya Bapak, kok tanya balik? Menurut kau ada nggak ikan seperti itu, makanan seperti itu waktu di Bible? Ada, Pak, ada, Pak. Ini ikan Tiberias namanya, Pak. Ikan Tiberias. Bapak pernah jalan-jalan ke Yerusalem nggak? Oh, enggak. Kalau Bapak jalan-jalan ke ikan, loh, kok ngarang, Pak? Ikan Tiberias patat, Bu. Tiberias itu. Gak percaya, Pak. Ini ikan Tiberias, Pak. Ikan yang sama yang dimakan sama Tuhan Bapa pas habis dari bangkit dari kubur itu. Kan dongengnya kan gitu, Pak. Itu ikan di sawah saya banyak itu seperti itu. Tahu kau, jangan kau bilang ikan Tiberias. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini saya tunjukin nih, Pak. Begitu aja lah kerja kalian di debat-debat ini. Memframing, mengarang-ngarang, mengapa? Gak takut kalian berdosa. Dasar iblis kau semua. Iya, Pak Edison nggak tahu Bible soalnya percuma. Dasar otak Bapak jadi marah. Otak kotor Bapak jadi marah. Memframing apa segala macam. Ya udah. Kau pikir di debat ini seperti kau orang mulia orang. Nih, Pak, lihat Pak. Sini kami menilai otakmu itu kotor semua. Otak kau itu kayak setan iblis semua. Lah, kok malah jadi memaki, Bapak? Iya, memang. Kayak gini ke ajaran kasih, Pak. Ajaran kasih kayak gini, Pak. Iya, saya memperingatkan kepadamu. Debat yang kau tampilkan di Rom apa ini? Rom Yonatan ini adalah debat adalah pikiran-pikiran setan, pikiran iblis, Pak. Pak. Tapi inilah Ikhwan Filah semua cerminan dari ajaran kasih yang sudah ditunjukkan oleh Pak Taringgan Edison. Ajaran kasihnya itu seperti ini. Kasih maki, ya. Kasih maki, kasih caci, gitu loh. Berarti ini ajaran kasih ya, Pak, yang diajarkan Yesus seperti yang Bapak lakukan ya? Iya, kasih itu memperingatkan kalau orang bersalah, kalau orang berbuat jahat, otak orang kotor, harus berarti dengan mengatakan bodoh, dengan mengatakan iblis kayak gitu loh, Pak. Di Bible, Pak, yang mengatakan bodoh kepada orang lain itu, Pak, itu hukumannya neraka loh, Pak. Ya. Udah pernah baca belum ayatnya, Pak? Apa? Kayaknya Bapak nih nggak pernah gereja kayaknya nih. Islam apa namanya, Kristen KTP kayaknya nih orang nih. Kau yang nggak pernah gereja. Nggak pernah gereja, kayak. Hah?
Lah, jadi kalian di sini di room ini ngaku-ngaku paham Bible, paham Alkitab, paham Quran, tapi otaknya kotor semua, memframing, mengarang. Kok mengarang? Orang datanya jorok. Datanya ada Pak. Seharusnya kalau kalian di room Islam itu yang kalian bahas Al-Quran, yang kalian bahas adalah firman Allah kalian, itu yang harusnya kalian bahas. Nih Pak, coba orang, bukan framing menghina orang. Gini Pak Edison, kalau gitu Pak Edison juga tolong ngomong sama teman-teman yang nyembah manusia yang sama kayak Bapak ya. Bapak ingatin itu room ya, para penyembah manusia, penyembah Tuhan yang warga negara Israel ya, namanya Yesus ya, bilang kalau di room kalian bahas aja Bible gitu loh. Saya belum pernah lihat Pak Taringan Edison berani ngomongin kayak gitu di roomnya Kiamat, di roomnya Mikana, di roomnya siapa tuh satu lagi yang gendut kayak Baldmon tuh bentuknya. Halo. Aduh lupa saya. Itu gitu. Ya kayak Baldmon tuh orangnya mukanya. Di room itu gitu loh. Di roomnya Herdi alias Malikil Al-Malak coba peringati gitu loh. Jadi Bapak gini loh, Bapak peringati saudara seiman Bapak yang sama-sama nyembah orang Yahudi Israel ya, yang nyangkut di tiang salib, bilang kalau mau membahas dibikin room, membahas sesuatu di atas room, cukup membahas yang ada dalam Bible aja. Jangan bahas hadis, jangan bahas Al-Qur'annya orang Islam. Ya udah, bikin aja bahasa terkait firmannya Tuhan yang warga negara Israel gitu. Muslim kok orang Muslim yang bertanya. Pak Edison, menurut Anda Bible laku nggak di Indonesia, Pak? Kita bahas Quran aja. Kalau ini room Islam. Emang lu bisa baca Al-Quran? Emang ngerti, Pak? Ngerti Pak? Bahas tentang Islam aja lah. Memang ada ngerti. Coba sebutkan rukun Islam ada berapa? Kalau mau bahas Islam, coba sebutkan. 5. 1. Terakhir kali kalau ada uangmu begini haji. Kalau ada uang. Yang pertama. Sholat. Yang kedua. Terusnya beramal dan lain sebagainya. Apa salah? Coba, karena mau bahasa Islam toh. Nah, Anda mau membahas Islam kan? Coba rukun Islam aja dulu. 1 apa? Anda mau membahas loh. Ya saya bertanya ke Anda, katanya Anda menguasai, gimana sih? Sama saya tentang Islam. Katanya mau membahas, artinya kalau Anda mau membahas, artinya Anda menguasai. Seharusnya saya yang bertanya sama kau. Oh, ngomong dong dari tadi. Saya mau bertanya, bukan mau membahas. Makanya ngerti bahasa Indonesia. Kalau mau bertanya, bukan mau membahas, mau bertanya, gitu toh. Harusnya saya yang bertanya sama kau tentang. Tapi tadi dari awal Anda mengatakan mau membahas. Beda loh. Kalau membahas itu artinya Anda menguasai, bro. Makanya saya tes dulu. Ternyata Anda nggak lulus, bagaimana mau membahas? Dalam yang dibahas itu kan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, bukan gitu. Apa menurut Anda berapa derajat panasnya minyak goreng waktu orang menggoreng ikan goreng untuk dikonsumsi Yesus? Kira-kira berapa? Dan jenis ikan apa? Itu pertanyaan enggak? Pertanyaan, orang Yesus makan ikan goreng kok. Maka perlu dibahas. Karena ada pertanyaan lah perlu dibahas. Jenis ikan apa? Jenis ikan apa, Pak? Bertanya apa membahas? Pak Edison. Saya ini kaleng-kaleng. Aduh. Pak Edison. Kamu itu bisa saya nilai bahwa kau adalah orang yang goblok. Oh, nggak bisa, Bapak. Bapak nggak boleh menghakimi, Bapak. Bapak siapa bisa menghakimi? Kan nggak boleh di ajaran agama Bapak menghakimi. Bukan saya menghakimi, menilai. Oh. Nilai itu menjustifikasi, Pak. Oke, nah saya urai ya, saya jelasin. Ya, jadi gini ya. Secara enggak. Secara logikal filsafat, yang namanya memberi penilaian itu adalah sebuah bentuk justifikasi alias menghakimi, Bapak. Ya.
ketika ada seseorang ya di dalam ajaran Kristen, kalau memang benar-benar Kristen sejati, itu nggak akan menilai seseorang. Karena kenapa? Dalam ajaran Kristen tidak boleh menghakimi. Jangankan Bapak yang nyembah Yesus, Yesus yang Bapak sembah aja nggak bisa menghakimi dari dirinya sendiri, kok Bapak sok-sokan menghakimi orang? Bapak siapa? Gitu. Kalau aku gurumu di sekolah, kunilai kau poten 4. Oh ya, kalau Bapak jadi guru, kalau Bapak jadi guru saya, ya Bapak saya pecat jadi guru saya. Jadi kalau kau muridku, aku gurumu, ku menilai kau poten 4. Kalau kau menjadi guru habis murid. Pak Guru, kenapa kau menilai saya? Semua murid kalau dia jadi guru nih. Disitulah ketololanmu dari kata-katamu. Loh, kok gitu? Udah, kembali ke topik, More. Ikan goreng yang dikonsumsi Yesus itu jenis ikan apa? Ngapain kau bahas? Orang bertanya nggak bahas. Bertanya. Tanya, Pak. Pertanyaan nggak bermutu. Loh. Pertanyaan anak TK itu. Atau saya ganti. Ya, jenis kayu apa yang tempat Yesus disalib itu? Jenis kayu apa? Nah. Jenis Kayu jati, apa? kayu ulin, kayu apa? Ya, namanya nggak ada di Indonesia. Ya berarti diimpor dari negara mana? Di Indonesia namanya. Enggak, kayu salib itu diimpor dari mana? Kok ngapain kau bahas ke sana? Ya nggak bahas, nanya. Kalau nggak bisa jawab, bilang nggak tahu. Itulah pertanyaan anak TK itu. Lo nggak bisa jawab kok anak TK disalahin? Pertanyaan nggak karena nggak ada hubungannya dengan keimanan. Ya wajar agama, dong saya tanya, gitu loh. Nih, Bang Handi, saya izin saya gantiin Pak Edison. Pak Edison maklum pengetahuannya lemah. Saya jawab ya. Jadi ikan yang dimakan sama Yesus ya, pada zaman sekarang itu dikasih nama ikan Petrus namanya. Nah, ikan Petrus ini ya dimakan dengan menggunakan roti ya, roti yang tawar gitu loh. Dengan kalori tinggi dan juga diberi kentang, namanya ikan Petrus. Dan ini merupakan makanan khas ya dari Tiberias. Kalau Bapak jalan-jalan ke Galilea ya, ke Tiberias gitu kan, nah nanti akan banyak sekali kedai-kedai yang menjual ikan Petrus goreng maupun ikan Petrus bakar seperti itu. Dan harganya cukup murah, Bapak. Harganya cuma 15 sampai 18 shekel saja. Seperti itu. Monggo Bang Handi dilanjut. More kan pernah ke sana. Bagaimana rasanya ikan Petrus itu? Pernah dicicipi? Enak rasanya. Rasanya manis.